juga kan nggak bisa karena nggak ada perputaran juga kan. Iya, makanya itu guys, jadi waktu itu kita sempat ngomongin sebentar waktu awal-awal PSBB tahun lalu, khususnya kayak ini semua tuh kayak it's a chain supply gitu, kayak rantai yang nyambung semua dari restoran, dari customer dulu bawahnya, customer nggak makan ke restoran itu nyambung Betul. ke restorannya, ke suppliernya, ke pemotongannya, ke peternaknya. Benar. Gitu. Intinya sih pergi makan ke restoran. Ya, Pakai makan 3M. atau take away. 3M ya, jangan lupa protokol kesehatan kalau nggak bahaya ini. Gitu. Ketat gak sih kayak peraturan pemerintah soal kayak hygiene waktu zaman begini kayak di pemotongan gitu? Sebenarnya udah mulai ketat dari dulu juga udah mulai ketat sih, Rey. Kalau gue bilang ya. Jadi misalnya ketatnya itu bukan karena peraturan pemerintahnya doang, karena customernya juga udah mulai demand-nya untuk hal-hal seperti itunya tuh udah meningkat gitu loh. Ya mereka juga pasti kayak gue customer misalnya supermarket atau misalnya fast food gitu chain. Mereka juga pasti menaikkan standar karena si masyarakatnya udah lebih educated lah sekarang gitu kan. Jadi udah lebih ngerti gimana sih ayam tuh misalnya harusnya disimpannya seperti apa minimum suhunya berapa. Mereka jadi nuntut ke kita juga. Kayak misalnya gue bayangin misalnya lu pemotongan kan berarti panjang banget tuh. Orang motong masih pakai tangan kan? Masih. Nah itu kayak full AC harus dijaga banget dong itu hygiene segala macam. Ada beberapa memang bagian yang memang harus kita jaga suhunya kan. Kalau motong harus pakai tangan karena memang halal cuy. Oh iya. Halal requirement ya. Halal requirement harus motong pakai tangan. Oh begitu? Iya. Gue baru tahu loh. Itu yang sejauh yang gue tahu peraturan yang belum nggak tahu kalau udah berubah lagi ya. Tapi jadi halal kalau emang mau dapat sertifikasi atau dibilang halal itu harus dipotong dengan pakai tangan. Orang. Dan harus baca doa juga gitu kan kebanyakan. Iya harus mungkin dia dalam hati atau gimana ya. Tapi pokoknya ada sertifikasinya lah untuk itu ya. Ada sertifikasi pemotong itu ada untuk halal ya. Jadi selain dari produknya sendiri harus halal itu ada si orangnya sendiri yang motong itu ada sertifikasinya. Gitu lu kesel gak sih kalau misalnya kayak waktu gue lagi mau schedulein our podcast kan biasanya kalau supplier nih nampang di TV ya kan atau di interview apa itu pasti negatif kan kalau di Indo kebanyakan gitu dihitemin dinilainya begitu di sensor kayak oh iya saya jualan dari udah 5 tahun tapi barang cepet rusak akhirnya jadi pakai pengawet lah apa gitu biasanya begitu kan. Betul. Biasanya begitu kalau udah supplier apapun deh bukan supplier ayam doang. Semua lah kalau di Indonesia semua. Lu how's your point of view? Gua kalau ditanya kayak gini gue paling bingung ya. Karena memang bro mic-nya bro. Masa sih? Jauh bro. Bentar gue maju dulu deh. Enggak karena kalau ngomong misalnya hal-hal seperti itu ya formalin segala macem itu udah kayak di Indonesia tuh apa sih masyarakatnya tuh udah mendaging gitu lo tau gak sih? Kayak mendaging kayak dalam arti kata pokoknya kayaknya semua barang-barang tuh kayaknya pakai itulah gitu kan. Dong. Kesalnya kan. Makanya salah satu penyebabnya karena itu kan. Penyebabkan? Enggak. Iya karena di medianya pun. Iya di medianya betul. Kapan lu lihat di TV atau dimanapun supplier misalnya supplier ayam atau bebek atau ikan whatever jelasin ini gua punya ini aman gitu. Iya sih memang mungkin komunikasinya yang kurang ya. Pernah ada kok nggak salah meeting tentang mengenai hal itu. Contoh kayak waktu itu pernah di-meetingin ayam beku dan ayam fresh. Orang pasti dari dulu berpikir oh ayam fresh nih yang paling bagus. Iya kan? Iya. Padahal ternyata kalau memang secara labnya gitu ya harusnya ayam beku yang lebih bagus. Oh begitu? Iya. Oke, please elaborate. Lihat kamera. Oh lihat, ya pokoknya kenapa? Ayam beku yang paling bagus. Why? Lebih bagus lah. Karena kalau misalnya ngomong secara fresh, lu misalnya ayam hidup lu beli di pasar nih, lu potong di depan lu masih hidup gitu kan, darahnya masuk mana-mana kan. Kalau ibu-ibu seneng tuh. Seger. Waduh gila dah gitu kan pokoknya mantep banget nih gitu. Darahnya semakin banyak semakin bagus gitu kan. Padahal kan kalau kayak gitu sebenarnya mengandung mikrobanya apa segala macam sebenarnya masih hidup kan. Iya. Ya kalau ngomong kasarnya ya dan ayam pasti mengandung itu kan. Dan nggak ada di pasar nggak ada esnya. Lupain AC deh. Logika lah. Iya lu lupain lah. Lu nggak usah ngomong AC lah ya kan. Kalau gua nggak menjelekkan pasar ya, tapi memang banyak lah kalau gua ngomong supplier yang belum memperhatikan hal-hal seperti itu pasti banyak lah di Indonesia ya. Tergantung kelas suppliernya seperti apa. Yang kalau supplier yang merasa kayak yang penting masih ada penjual juga yang mau kok gitu kan kasarnya which is kalau kayak ibu-ibu gitu kan senang kan kalau ke pasar taruh ayam gitu segala macam. Tapi kalau ngomong
logiknya itu ya ayam beku itu menurut gue lebih bagus kalau buat gue ya. Kita nggak ngomong kualitas rasa ya. Gue nggak tahu kalau lu rasa, mungkin lu yang lebih bisa menentukan deh. Ya nggak tentu juga sih. Nggak tentu juga. Kadang kan kalau dibekuin itu preserve the flavor kan. Iya makanya. Tapi kalau masak. Kalau gimana? Kalau buat logika gue tuh kayak tidur gitu loh. Kayak kuman gitu iya kan? Ya kayak iya nggak sih kayak kita dulu kalau ngomong dokumenter kan gitu kan, Antartika meleleh nih, waduh terus penyakit keluar gitu kan ya, berarti kan sama gitu loh. Kalau kayak gitu kan kayak bener juga lo ngomong gitu ya. Kalau ayam beku kan berarti tidur kasarnya gitu loh. Nggak, tapi masalahnya guys kalau buat gua nih ya, kalau misalnya menurut gua itu cara ngelelehinnya yang banyak salah. Nah ya gitu itu mungkin biasanya. iya. Kalau itu bisa jadi. Waktu gua dulu at least di culinary school atau tempat kerja gua yang bener itu lu lelehin sesuatu bukan ayam doang whatever it is, itu lu taruh aja di room temperature. Bukan direndam air kayak di Indo gitu loh. Oh iya. Memang harusnya memang kalau gue ngomong bahasanya diangin-anginin. Diangin-anginin lah gitu kan. Air dry. Ya, bacotnya gitulah bacotnya kan. Kalau yang ngomong kayak istilahnya mau perfect nih gitu kan, di dalam chiller gitu, ditaruh. Oh ya kali, nggak bisa. Tapi ada yang begitu gitu, dan memang nggak ada sih. Ada. Kalau ada yang ngomong gitu tuh ada sih, kayak ditaruh di dalam chiller gitu supaya preserve-nya bagus gitu ya. Ya mungkin secara teori gue nggak tahu ya, maksudnya gue juga nggak sedetil itu ya mungkin, cuman kalau ngomong ada yang melakukan itu ada gitu loh, yang di dalam chiller segala macam, dan gue nggak bisa bilang dia salah ya, mungkin dia belajar kali, gue nggak tahu kan, educationnya balik lagi. Gue kan dulu ngambil mesin aja, nggak ada hubungan sama ayam. Gue mana ngerti ya, S1 orang mesin, S2 orang accounting, mana ngerti aja gitu loh. Cuman kalau ngomong secara pengalaman selama ini ya, yang gue udah terjun di dunia ayam gitu ya, kurang lebih kan gue terjun masih anak ayam lah, kalau gue mah baru 5 tahun gitu kan. Iyalah. 5 tahun baru anak ayam lah. Itu kalau gue lihat memang kayak lu bilang, harusnya tuh thawing itu di ruangan room temperature gitu, dengan dianginin aja, asalnya gitu loh, nggak usah sampai diairin atau apa. Iya, dianginin tuh berarti ditaruh aja ya guys, bukan dikasih kipas angin ya. Bukan. Pokoknya ditaruh aja gitu ya. Ya suhu sih jangan sampai panas banget lah gitu kan. Memang menurut gue sih itu yang paling bagus gitu ya. Dibanding kalau diairin, cuman kan lama. Tapi kalau misalnya ya itu yang bilang barang beku jadi nggak ada rasanya, biasanya rasanya ngikut ke air itu. Coba tes deh, nanti abis lelehin airnya lu rebus, lu bumbuin, pasti jadi kayak sop kaldu, chicken gitu. stock. Pasti. Oh berarti kalau air gua ngelelehin gitu bisa ya dijual lagi ya? Iya, towingan ayam lu jual jadi nggak segitunya juga duit buat gua. Nggak, tapi bener lah kalau ngomong nyara towing ya gitu. Mungkin kalau lu bilang itu cara towingnya seperti itu beda. Yang paling bener, tapi ya nggak make sense. Kadang-kadang kan harus cepet dong. Restoran lu punya waktu berapa banyak sih dari opening lu harus towing sampai lu restoran buka gitu kan. Betul. Cuman ya udahlah, bener sih. Pertanyaan lagi Jim. Gimana? Kalau misalnya sebagai restoran nih, gue sering dapet nih memar nih ayam, ada hijaunya gitu kan. Ini salah satu nih pasti orang kalau yang suka komplain, memar nih hijau nih, ini pasti kayak gini nih ya. Balik ya, retur. Itu gue paling, kepala gue udah pecah kayak gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa pungkirin dimanapun. Makanya klarifikasi sekarang. Karena gini, maksudnya gue ayam itu kan bukan kayak barang cetakan kan, balik lagi. Ayam tuh sebenarnya makhluk hidup juga kayak kita. Sekarang kalau lu ngomong misalnya ayam mau anti memar, misalnya gitu, lu sama aja kayak nemuin orang ada nggak sih yang nggak punya lebam, kasarnya gitu. Ya, kalau lu kan nggak lebam lu borok aja gitu kan. Kan kalau lu kan nggak gitu ya, maksudnya ada lah sedikit misalnya gitu kan. Ayam pun sama gitu, dan ayam menurut gue sih fragile ya kalau gue bilang ya. Selama ini kalau gue lihat sih fragile. Jadi kepentok dikit memar gitu, itu sangat bisa terjadi sih. Jadi kalau memang mau menghindari itu sebenarnya piara ayam sendiri. Piara ayam sendiri, ya kita juga piara ayam sendiri. Cuman prosesnya itu dari bener-bener lu harus jaga dari hulunya sampai ke hilirnya tuh harus jaga. Misalnya jaga tuh gini, proses nangkep ayam. Orang nangkep ayam pas ditangkep pasti kan gitu kan. Gimana? Kayak ya gitulah. Pokoknya intinya lu tahu lah pokoknya.